Staring at herself in the mirror. Perkenalkan, nama saya Markus Wela. Saya merupakan mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan membuat video tentang kemampuan dasar mengajar. Hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kemampuan dasar mengajar pada semester 6. Oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan puisi itu, lalu apa yang membuat puisi itu kuat, atau unsur-unsur yang membangun puisi itu apa. Yang tentunya kita ketahui bersama bahwa unsur yang membangun puisi itu ada dua bagian. Yang pertama, unsur yang membangun puisi itu dari dalam atau disebut dengan unsur intrinsik. Lalu yang kemudian, unsur yang membangun puisi itu dari luar atau yang dikenal dengan unsur ekstrinsik. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, baik. Di sini Pak Guru akan presensi kehadiran adik-adik sekalian. Petrus, Simon, Yakub, Yudas, Simpson, Maria, Satri, Ayu, Paulus. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, presensi sudah selesai. Di sini saya ingin menanyakan kepada adik-adik sekalian. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pertemuan kemarin. Yakub, pertemuan kemarin belajar tentang apa? Tentang apa? Puisi? Bukan. Kamu, Petrus, pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Yang minggu kemarin? Ya, betul. Pertemuan kemarin kita belajar tentang karya sastra berupa cerpen. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang puisi. Di sini saya ingin tanya kepada adik-adik sekalian. Mungkin sudah ada yang tahu tentang puisi itu apa? Kamu, Maria, puisi itu apa? Masih sedikit. Puisi itu merupakan salah satu prosa atau bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang membangun puisi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bahwa puisi merupakan salah satu ragam karya sastra yang terikat oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi itu merupakan bentuk lain dari pantun. Karena dalam pantun itu kita bisa kembangkan untuk menjadi sebuah puisi. Adik-adik sekalian, puisi ini terdapat hal-hal yang menunjang atau unsur-unsur yang membangun puisi itu.
di sini ada dua unsur yang membangun puisi. Unsur yang pertama itu unsur intrinsik dan unsur yang kedua itu unsur ekstrinsik. Saya akan menjelaskan unsur yang pertama, unsur intrinsik. Saya akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan unsur intrinsik ini. Ada yang tahu? Itu yang di belakang. Apa kamu tahu unsur intrinsik itu apa? Sejenis makanan kah? Sejenis minuman kah? Atau sejenis hewan? Oke, Pak Guru akan jelaskan bahwa unsur intrinsik adalah unsur yang membangun puisi itu dari dalam. Ya, di sini meliputi diksi, imajinasi, majas, bunyi, ritme, dan tema. Sebuah puisi tanpa tema itu akan berantakan. Sebuah puisi tanpa ritme juga itu akan berantakan. Jadi kalau adik-adik sekalian buat puisi, terlebih Petrus ini yang suka bucin tiap hari itu, kamu itu buat puisi seolah-olah kamu berimajinasi bahwa ketika saya membuat puisi ini, saya akan membuat pasangan saya merasa tersenyum terus setiap hari, seperti itu. Jadi unsur-unsur adik-adik sekalian harus tahu dulu, ketika saya membuat puisi, saya harus tahu unsur-unsur puisi itu apa. Di sini saya akan jelaskan unsur yang membangun puisi itu adalah diksi, pilihan kata. Lalu yang kedua, imajinasi. Ketika Simon buat puisi buat Maria, itu harus menggunakan imajinasi, sehingga ketika Maria membaca puisi dari Simon, itu imajinasinya itu seakan dunia ini miliknya mereka berdua, seperti itu. Jadi itu kelebihan dari puisi. Lalu tema, kita berbicara tentang tema. Kalau kita nulis puisi, kalau temanya tentang percintaan atau cinta monyet, kita jangan campurkan dengan budaya, tradisi, bahkan politik. Kita jangan samakan politik dengan percintaan, karena itu beda struktur. Misalnya saya menggunakan atau suka menulis puisi romantis ya, lalu disuruh untuk membuat puisi yang berkaitan dengan politik, itu saya tidak bisa, karena kemampuan saya untuk membuat puisi itu khusus pada romans tersebut. Unsur yang kedua itu ada unsur ekstrinsik, di mana meliputi aspek historis atau sejarah. Kita membuat puisi itu berkaitan dengan sejarah masa lalu, sejarah yang indah dan yang pahit kita bisa salurkan lewat puisi. Yang kedua, aspek psikologis. Adik-adik tahu sekalian? Adik-adik kalian tahukah psikologis itu apa? Ada yang gangguan psikologis di sini? Gangguan psikologis atau aspek psikologis di sini berarti mengacu pada aspek kejiwaan pengarang. Jadi kalau kita buat puisi, sisipkan aspek kejiwaan kita di dalam puisi tersebut. Lalu yang terakhir, aspek religius, yaitu mengacu pada tema umum yang diangkat dalam puisi oleh pengarang. Misalnya, saya menyuruh kalian untuk membuat puisi dengan tema kehidupan atau persahabatan. Ketika saya menggunakan tema persahabatan, maka adik-adik sekalian harus membuat puisi yang berkaitan dengan persahabatan. Jangan libatkan tema-tema lain, sehingga jalur puisi tersebut searah dan terbaca itu enak dibaca oleh pembaca, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan?
Kamu yang di belakang, ayo mau bertanya kah? Dari tadi senyum-senyum saja kau. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kalian sudah paham semua? Oke, baik. Kalau kalian sudah paham semua, saya rasa kalian sudah paham semua karena tiap hari saya lihat di grup kelas kita, terlebih Paulus, Simon, Petrus selalu saja ganggu-ganggu Ayu, Satri dengan puisi-puisi yang menggugah hati seperti itu. Jadi saya rasa kalian sudah paham ya. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, di sini saya akan memberikan tugas. Tugasnya itu kalian menganalisis puisi Hujan Bulan Juni. Pasti kalian tahu kan, Hujan Bulan Juni. Karyanya siapa itu? Ada yang tahu? Masa bahasa Indonesia tidak tahu karyanya siapa itu? Itu merupakan karya dari Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono yang pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, ia telah dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kalian cari di Google, di internet, puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni. Lalu kalian analisis unsur ekstrinsik, unsur intrinsik dari puisi tersebut. Tolong dicatat ya. Minggu depan kasih masuk. Kerja sendiri-sendiri, jangan nyontek sana sini, nyontek sini sana. Oke? Oke, baik, jika tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan, pertemuan ini saya tutup. Semoga apa yang kita dengarkan, yang kita bahas sama-sama pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Pertemuan siang hari ini saya tutup. Selamat siang. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she